Pembagian desimal dengan cara disusun. Baiklah, mari simak penjelasannya sebagai berikut. 4,5 dibagi dengan 0,5. Pembagian dilambangkan dengan tanda per. Maksudnya bagaimana? 0,5 sebagai penyebut dan 4,5 sebagai pembilang. Nah, untuk menghilangkan komanya, maka keduanya kita kalikan dengan 10. Mengapa harus dikali 10? Karena di belakang koma itu terdiri dari satu angka. 4,5 di belakang koma hanya ada satu angka di belakang koma. Demikian juga 0,5 sama, hanya terdiri satu angka. Maka keduanya dikalikan 10. 4,5 dikali 10 sama dengan 45. Dan 0,5 dikali 10 sama dengan 5. 45 per 5 artinya 45 dibagi 5. Nah, pada soal ini tidak perlu dibagi susun. Langsung saja kalian hitung 45 dibagi 5 sama dengan 9. Mudah bukan? Jadi 4,5 dibagi 0,5 sama dengan 9. Mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 0,75 dibagi dengan 0,3. Nah, 0,75 dan 0,3 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa tanpa koma. Nah, lihat di belakang koma 0,75 ada dua angka. Karena terdiri dari dua angka di belakang koma, maka dikali 100. Karena 0,75 dikali 100, maka 0,3 juga harus dikali 100. Tidak boleh beda ya, harus sama-sama dikali 100. 0,75 dikali 100 sama dengan 75. 0,3 dikali 100, jawabannya adalah 30. Nah, bila 75 dibagi 30, bingung, maka caranya sangat mudah, yaitu dengan pembagian susun. Lihat ya, cara pembagian susunnya sebagai berikut. 75 dibagi 30, hasilnya adalah 2. Kita letakkan angka 2 di atas ya. Lalu 30 dikali 2. Berapakah hasil 30 dikali 2? Ya, sama dengan 60. Bila sudah dikali, lalu kita kurangi. 75 dikurang 60 sama dengan 15. Apakah 15 habis dibagi 30? Tidak bisa, maka kita beri tanda koma di atasnya atau di samping angka 2. Bila sudah, kita tambahkan angka 0 di samping 15. Jadi 0 ini adalah bantuan ya. Nah, 150 dibagi 30 kan bisa. Berapakah 150 dibagi 30? Ya, jawabannya adalah 5. Karena 5 kali 30 sama dengan 150. 150 dikurang 150 sama dengan 0. Jadi 75 per 30 atau 75 dibagi 30 sama dengan 2,5. Mudah sekali bukan? Jadi jawaban 0,75 dibagi 0,3 sama dengan 2,5. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu 6,25 dibagi dengan 2,5. 6,25 itu terdiri dari dua angka di belakang koma. Maka harus kita kalikan dengan 100. Dan 2,5 juga sama harus kita kalikan dengan 100. Berapakah hasil 6,25 dikali 100? Ya, benar, jawabannya 625. Jadi komanya hilang ya. Dan 2,5 dikali 100 menjadi 250. Nah, bila bertemu soal seperti ini, langsung kita bagi susun. 625 ada di dalam kurung, dan 250 ada di luar sebagai pembaginya. Berapakah 625 dibagi 250? Ya, benar, jawabannya 2. Nah, sekarang 250 dikali 2 sama dengan 500. Lalu dikurangi ya, 625 dikurangi 500 sama dengan 125. Nah, karena 125 lebih kecil daripada 250, kita beri tanda koma terlebih dahulu, lalu tambahkan 0 di sampingnya. Nah, bila sudah seperti ini, baru bisa dibagi. 1250 dibagi 250 hasilnya adalah ya 5. 5 kali 250 jawabannya 1250.
Lalu kita kurangi 1250 dengan 1250. Tentu saja jawabannya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 2,5. Jadi jawabannya adalah 2,5. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 7,2 dibagi dengan 0,08. Nah, 7,2 dan 0,08 sama-sama dikali berapa? Ayo. Ya, betul. Sama-sama dikali 100. Kenapa harus dikali 100? Kita jangan lihat 7,2-nya ya, tapi kita lihat 0,08. Karena 0,08 itu dua angka di belakang koma, maka kita kalikan dengan 100. Maka 7,2 juga harus dikali 100. Jadi harus sama-sama ya dikali 100. Nah, hasil 7,2 dikali 100 sama dengan 720. Dan 0,08 kali 100 sama dengan 8. Ya, 8. Nah, 720 dibagi 8. Nah, kita langsung bagi susun. 72 atau 72 dibagi 8 sama dengan 9. 9 dikali 8 sama dengan 72. Lalu kita kurangin 72 dikurang 72 adalah 0. Lalu 0 yang berikutnya kita turunkan. 0 dibagi 8 sama dengan 0. 0 kali 8 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 90. Mudah sekali bukan? Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 0,48 dibagi dengan 1,6. Lihat di belakang koma itu ada dua angka. Maka kita kalikan keduanya sama-sama dikali 100. 0,48 dikali 100 dan 1,6 juga sama dikali 100. 0,48 dikali 100 hasilnya adalah 48 dan 1,6 dikali 100 hasilnya adalah 160. Dan tidak mungkin 48 bisa habis dibagi 160, maka caranya dengan bagi susun. 48 dibagi 160. Nah, ini tidak bisa, maka kita tambahkan 0, di atasnya. Dan 48 diberi tambah 0 di sampingnya. Ya. 480 dibagi 160 kan bisa. Berapakah hasilnya? Ya, jawabannya adalah 3. 3 dikali 160 sama dengan 480. 480 dikurang 480 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0,3. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 0,96 dibagi dengan 2,4. Nah, 0,96 di belakang koma yaitu ada dua angka, maka sama-sama kita kalikan dengan 100. Nah, 0,96 dikali 100 sama dengan 96. Dan 2,4 dikali 100 sama dengan 240. Lalu kita bagi susun. 96 di dalam kurung dan 240 ada di luar kurung. 96 tidak habis dibagi dengan 240, maka kita tulis 0, di atasnya. Ya, 0 dikali 240 kan 0. Dan 96 dikurang 0 sama dengan 96. Nah, 96 kita tambahkan 0 di sampingnya, jadi 960. 960 dibagi 240 sama dengan 4. 4 dikali 240 sama dengan 960. Nah, bila sudah seperti ini lalu kita kurangi, maka hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0,4. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 8,75 dibagi dengan 1,25. 8,75 di belakang koma terdiri dari dua angka. Dan 1,25 juga terdiri dari dua angka. Maka sama-sama kita kalikan dengan 100. 8,25 dikali 100 hasilnya adalah 825. Dan 1,25 dikali 100 hasilnya adalah 125. Berapakah 825 dibagi susun dengan 125? Jawabannya adalah 6. 6 dikali 125 adalah 750. Lalu kita kurangin 5 dikurang 0, 0, 12 dikurang 5 adalah 7. Jadi 825 dikurang 750 adalah 75. Nah, 75 tidak bisa dibagi 125. Lalu kita beri tanda koma. Lalu 75-nya ditambahkan 0 di sampingnya. Nah, 750 dibagi 125 sama dengan 6 lagi.
Dan 6 dikali 125 sama dengan 750. 750 dikurang 750 hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 6,6. Mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 3,75 dibagi dengan 1,5. 3,75 itu di belakang koma terdiri dari dua angka. Dan 1,5 terdiri dari satu angka. Lalu kita kalikan 100. Mengapa? Karena di belakang koma itu ada dua angka. Dan 1,5 pun juga harus dikali 100. 3,75 dikali 100 sama dengan 375. 1,5 dikali 100 sama dengan 150. Lalu kita bagi susun ya. 375 dibagi 150. Hasilnya adalah 2. 2 kali 150 sama dengan 300. Lalu kita kurangin, jawabannya adalah 75. Dan 75 tidak bisa dibagi dengan 150, maka kita beri tanda koma di samping 2. Lalu 75-nya kita beri angka 0 di sampingnya, menjadi 750. 750 dibagi 150 hasilnya adalah 5. 5 dikali 150 sama dengan 750. 750 dikurang dengan 750 hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah 2,5. Nah, sekarang kita latihan soal pembagian desimal dengan cara susun. Silakan kalian kerjakan seperti yang sudah dicontohkan pada video tersebut. Soalnya hanya 5 saja ya. Tetap semangat, jangan diberi kendor, dan sukses selalu. Selamat mengerjakan.